Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Tempat Penyeberangan. Saya Daniel Budi Laksono. Nama Abram memang sudah mulai dicatat sejak Kejadian 11 ayat 26. Namun baru di dalam Kejadian 14 ayat 13, nama Abram dikaitkan dengan sebuah identitas komunal. Abram orang Ibrani itu. Sejak itu kita mengenal kata Ibrani. Kata ini kerap disamakan artinya dengan kata Israel, sekalipun tidak selalu demikian. Namun makna kata ini sangat menarik. Ia berarti ia yang berdiri di sisi lain atau ia yang menyeberang. Intinya kata Ibrani menunjuk pada seseorang yang mengembara, yang menyeberangi batas-batas dan memasuki wilayah asing. Akar kata dari Ibrani ini adalah Eber. Kata ini muncul beberapa kali di dalam Yosua 24 yang menegaskan identitas leluhur bangsa Israel saat Allah membarui perjanjiannya dengan umatnya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang atau Eber, sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang atau Eber, sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kemudian di ayat ke-8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang atau Eber, sungai Yordan. Lalu di ayat ke-14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang atau Eber, sungai Efrat, dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang atau Eber, sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Berkali-kali kata Eber ini muncul. Pendeta Yowas menangkap kesan yang kuat bahwa menyeberang adalah identitas orang Israel atau orang Ibrani. Iman Ibranik adalah iman yang selalu menyeberang, iman yang selalu passing over. Imajinasi menyeberang yang menegaskan identitas diri ini juga muncul secara apik di dalam kisah Yakub yang dalam kegelisahan dan ketakutan harus berjumpa dengan Esau, harus menyeberangi sungai Yabok. Dalam Kejadian 32 ayat 22 dan 23 secara dramatis dipaparkan penyeberangan yang berlangsung. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Kata menyeberang yang dipakai di sini adalah abar, yang seakar dengan kata Eber. Yakub menyeberangkan seluruh keluarganya dan hartanya ke seberang sungai, sementara ia sendiri tinggal di sisi awal sungai itu. Apa yang terjadi sesudahnya adalah sebuah pergulatan antara Yakub dan Allah, yang membuat Allah mengubah identitas Yakub menjadi Israel di ayat ke-28. Dalam pergulatan itu, Yakub yang ketakutan melihat wajah Esau atau Peni Esau, justru berhadapan muka dengan wajah Allah atau Peniel. Transformasi yang dialami Yakub akibat perjumpaannya dengan wajah Allah itu kini membuatnya menjadi berani untuk menyeberangi atau abar sungai Yabok untuk menemui Esau. Penyeberangan yang dilakukan Yakub menjadi sebuah penyeberangan eksistensial, bahkan sebuah penyeberangan rekonsiliatif. Sampai-sampai saat Yakub benar-benar berjumpa dengan Esau, ia menyuarakan kekagumannya. Melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Wajah Allah, Peniel, kini dijumpai di dalam wajah Esau, Peni Esau.
Tampaknya sahabat, kita tak boleh mengabaikan sebuah peristiwa penyeberangan lain yang justru memilukan. Kisahnya dicatat di dalam Hakim-Hakim 12 ayat 1-7. 42.000 orang Efraim mati karena kata Sibolet. Mereka dibunuh oleh orang-orang sebangsa, berbeda suku dan dialek, yaitu orang-orang Gilead. Penyebabnya memang serius, tetapi seharusnya tidak sampai harus menciptakan pembunuhan massal seperti itu. Semua persoalan seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, secara imani. Namun iman, apalagi ditambah dengan kebanggaan diri, bisa mematikan. Pasalnya orang-orang Efraim marah pada Yefta dari Gilead karena orang-orang Gilead berperang melawan bangsa Amon tanpa melibatkan mereka. Kemarahan itu dilampiaskan melalui ancaman untuk membakar rumah-rumah orang Gilead sekaligus beserta penduduknya. Yefta pun marah pada orang-orang Efraim, sebab menurutnya ia sudah meminta bantuan orang-orang Efraim, namun mereka tidak datang. Alhasil, suku Gilead harus berperang melawan bangsa Amon tanpa suku Efraim sekutu mereka. Kesalahpahaman ini melahirkan peperangan antar suku yang dahsyat. Entah berapa banyak orang mati terbunuh. Alkitab tidak mencatatnya. Yang pasti, suku Gilead memenangi peperangan melawan suku Efraim. Banyak orang-orang Efraim yang kemudian dalam ketakutan ingin melarikan diri dengan menyeberangi sungai Yordan kembali ke daerah mereka. Di tempat penyeberangan atau Ma'abeh itulah peristiwa yang jauh lebih tragis daripada perang kedua suku itu berlangsung. Bagaimana cara orang-orang Gilead membedakan apakah seseorang berasal dari suku Gilead atau suku Efraim? Perawakan mereka sama, cara berpakaian mereka sama, mereka bersaudara, sama-sama keturunan Abraham, Esau, dan Yakub. Orang-orang Efraim adalah keturunan Efraim dan Gilead adalah keturunan Manasye. Keduanya adalah 2 dari ke-12 anak Yakub yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Gilead untuk mengidentifikasi apakah seseorang berasal dari suku Gilead atau suku Efraim. Orang yang menyeberangi sungai Yordan itu harus berkata Shibolet atau Sibol. Kata ini artinya aslinya adalah telinga atau pucuk gandum. Jika orang itu mampu mengatakannya, maka ia bukan orang Efraim dan amanlah dia. Sebaliknya, jika ia tak mampu mengucapkan Shibolet dan justru mengucapkan Sibolet, maka ia pastilah suku Efraim. Hari itu 42.000 orang Efraim mati terbunuh di tempat penyeberangan sungai Yordan. Mereka mati bukan oleh bangsa Amon, tetapi oleh orang saudara mereka sendiri. Sang lian dengan mudah dihapus kisahnya atas nama kebencian. Dalam sejarah, siboletisme semacam ini muncul berulang kali. Pada Oktober 1937 misalnya, terjadi sebuah tragedi yang mengerikan yang diberi nama Parsley Massacre. Kata Spanish untuk seledri adalah perejil. Kata ini dipakai sebagai sibolet untuk mengidentifikasi imigran yang berasal dari Haiti. Presiden Dominika Rafael Trujillo memerintahkan pembasmian atas orang-orang Haiti itu. Dipercaya sekitar 20.000 orang mati karena seledri. Atau juga pada masa Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika kerap kebingungan menentukan apakah seseorang berasal dari Jepang atau musuh atau dari wilayah lain, Cina, Vietnam, Korea, dan sebagainya. Maka mereka lazimnya akan memaksa orang bermata sipit yang mereka jumpai untuk berkata Lollapalooza. Arti aslinya seseorang yang luar biasa. Jika orang bermata sipit itu berkata Lollapalooza, artinya dia seorang Jepang, seketika itu juga peluru akan menancap di kepalanya. Perjumpaan antara orang-orang Efraim dan orang-orang Gilead terjadi di tempat-tempat penyeberangan yang berasal dari akar kata Ma'abar. Kata ini sangat mendalam maknanya. Ia sangat dekat dengan kata Ibrani. Keduanya berarti dia yang berasal dari seberang atau menyeberang. Jadi umat Ibrani adalah menemukan identitasnya sebagai umat Allah yang menyeberang batas-batas. Saat menyeberang itulah mereka berjumpa dengan orang asing. Jadi sahabat, jika umat Kristen ingin mengklaim identitasnya sebagai penerus iman Ibranik, maka umat Kristen juga harus menyeberangi semua batas yang memisahkan mereka dari sang lian. Selama kita berada di kotak nyaman kita belum menjadi orang-orang Kristen sejati. Kristuslah
teladan yang menunjukkan apa artinya menyeberang. Ia melintasi keilahiannya dan merengkuh kemanusiaan melalui inkarnasi demi seluruh ciptaan. Ironi dari kisah Sibolet ini justru terletak di sini. Tempat penyeberangan yang seharusnya memberikan kehidupan dan menegaskan iman Ibranik sebagai identitas umat Allah, kini justru menjadi lokasi kebencian dan kematian. Ia berhenti menjadi simbol perekat atau simbolon yang merelasikan perbedaan dan berubah menjadi kejahatan atau diabolon yang memisahkan dan mencelakakan. Siboletisme adalah penanda identitas yang bersifat linguistik untuk menentukan siapa yang tergolong kita dan siapa yang tergolong mereka. Sebagai penanda, ia tidak bermakna negatif atau positif, namun ia dipakai untuk sebuah tujuan yang lain, yang lazimnya negatif, untuk mengatakan bahwa mereka bukanlah kita. Dengan mudah kita bisa menentukan asal seseorang dari cara dia mengucapkan kodok atau kodok dari Jakarta atau Jawa, atau toko dari Bali atau bukan, dan sebagainya. Ia selalu menjadi password untuk memastikan seseorang bisa melintasi batas dan bergabung dengan kita atau tidak. Jadi pada saat bersamaan, sebuah password berfungsi juga sebagai sebuah pass not word, kata Jacques Derrida. Di tempat-tempat penyeberangan kita dipanggil untuk menemukan dan menciptakan simbol-simbol perekat kemanusiaan. Yang kerap kita lakukan justru adalah menemukan sibolet-sibolet yang mencelakakan dan memisahkan. Siboletisme tersebut pada masa kini bisa berarti kata-kata kunci, penanda-penanda, religius kultural, atau kebiasaan-kebiasaan yang menegaskan identitas pembeda kita dari sang lian. Selamat menyeberang. Dengan kata lain, selamat menjadi umat Allah. Selamat menemukan wajah Kristus di dalam orang asing di seberang sana. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan? Silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.